Selamat siang kepada Bapak dosen dan teman-teman saya. Terima kasih telah menonton video saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pertama saya dan tugas kedua saya di mata kuliah basis data lanjutan. Tugas pertama saya itu adalah IRT dan skema basis data yang topiknya itu Instagram. Oke lah. Dan tugas kedua saya itu membuat database Instagram dan membuat prosedur dan functionnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tugas pertama saya dulu. Di sini ada ERD atau Entity Relationship Diagram Instagram. Di sini ada 7 entitas. Yang pertama itu ada user, post, comment, like, follower, message, dan stories. Untuk entitas pertama saya akan jelaskan. Untuk entitas user menyimpan informasi tentang penggunaan Instagram. Dengan atribut yaitu user ID sebagai primary key-nya, username, email, password, full name, bio, profile picture, dan created ad. Setiap user bisa membuat postingan, story, komentar, dan menyukai postingan serta mengikuti pengguna lainnya. Yang kedua adalah entitas post dengan tujuan menyimpan data postingan seperti atau dengan atribut yaitu post ID sebagai primary key-nya, user ID sebagai foreign key-nya, image URL, caption, dan created ad. Di sini hujan api akan berisik. Dengan relasi, setiap postingan bisa membuat like dan komentar dari pengguna lainnya. Yang ketiga ada follower, yaitu menyimpan hubungan antara pengguna yang saling mengikuti dengan atribut follower ID sebagai primary key-nya, user ID sebagai foreign key user, dan follower user ID sebagai foreign key dari user juga, dan created ad. Yang keempat ada message, yaitu menyimpan pesan yang dikirim antara pengguna dengan atribut message ID sebagai primary key-nya, sender ID sebagai foreign key user, dan receiver ID sebagai foreign key user juga. Ada text juga dan created ad. Untuk atribut ke-6 ada untuk entitas ke-6 yaitu comment, yaitu menyimpan komentar pada postingan. Ada juga atributnya yaitu comment ID sebagai primary key-nya, user ID dan post ID sebagai foreign key dari user dan post. Ada juga text dan created ad. Yang keenam ada like, yaitu menyimpan informasi pengguna menyukai postingan dengan atribut like ID sebagai primary key, user ID sebagai foreign key user, dan post ID sebagai foreign key dari post. Dan ada created ad. Yang terakhir ada entitas stories, yaitu menyimpan data story pengguna dengan atribut yaitu stories ID sebagai primary key, user ID atau sebagai foreign key user, image URL, created ad, dan experience ad. Dengan relasi setiap story memiliki masa berlaku expired. Ada juga relasi antar tabel, user dengan post, one to many, artinya satu pengguna bisa memiliki banyak postingan. Yang kedua ada user dengan comments, one to many juga, satu pengguna bisa membuat banyak komentar. Yang ketiga ada user dengan likes, one to many, satu pengguna bisa memberikan banyak like.
Yang keempat adalah user dan followers, many to many. Pengguna bisa saling mengikuti, sebaliknya pengikut bisa mengikuti pengguna. Yang keenam ada user dan message. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, user dan message yaitu one to many. Dengan relasi one to many, pengguna bisa mengirim banyak pesan. Dan yang terakhir ada yang ketujuh, user dan stories. One to many, pengguna bisa membuat banyak story. Itu untuk ERD yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk ke skema basis data Instagram. Di sini ada 1, 2, 3, 7 tabel di skema basis data. Sebenarnya ada lebih banyak tabel, tapi saya menggunakan PDF tugas yang sebelumnya karena saya belum dapat sempat memperbaruinya ya. Tapi saya akan jelaskan juga. Untuk tabel pertama itu tabel user atau pengguna. Juga tabel user ini bertujuan yaitu menyimpan informasi tentang pengguna Instagram. Di sini dengan atribut atau strukturnya yaitu atau yang berisi tabel itu berisi apa? Di strukturnya yaitu user ID sebagai primary key, yang isi kolom seperti username, email, dan password bersifat unique and not null karena wajib diisi. Ada juga kolom profile picture menyimpan URL, foto, film, profil pengguna, dan created at berisi timestamp kapan akun dibuat. Ada tabel post yang berisi parameter yaitu post ID. Ada juga user ID sebagai foreign key yang menghubungkan ke tabel user, menunjuk siapa pemilik postingan. Ada image URL menyimpan link gambar diunggah, caption menyimpan teks caption dari postingan, dan created at mencatat kapan postingan dibuat. Yang ketiga ada tabel komen yang bertujuan menyimpan komentar yang diberikan kepada suatu postingan dengan isi yaitu comment ID sebagai primary key, user ID sebagai foreign key yang menunjukkan siapa memberikan komentar, post ID sebagai foreign key yang menunjukkan di postingan mana komentar dibuat, teks berisi isi komentar, dan created at mencatat waktu komentar. Di sini ada like atau suka yang bertujuan menyimpan informasi pengguna yang menyukai suatu postingan, yang berisi like ID sebagai primary key, user ID sebagai foreign key menunjukkan siapa memberikan like, post ID sebagai foreign key menunjukkan postingan disukai, dan created at mencatat waktu like diberikan. Di sini juga ada tabel follower yang bertujuan menyimpan data pengguna mengikuti pengguna lain. Yang di tabel follower ini berisi follower ID sebagai primary key-nya, user ID sebagai foreign key menunjukkan pengguna yang diikuti, follower user ID follower user ID sebagai foreign key menunjukkan siapa yang mengikuti, dan created at mencatat hubungan follow terjadi. Ada tabel message yang keenam yang berisi tujuannya yaitu menyimpan pesan yang dikirim antar pengguna, dengan yang berisi message ID sebagai primary key-nya, sender ID sebagai foreign key menunjukkan pengirim pesan, receiver ID sebagai foreign key menunjukkan terima pesan,
text menyimpan isi pesan, dan created at nyatat waktu pengiriman pesan, dan tabel terakhir yaitu stories atau cerita yang bertujuan untuk menyimpan story yang dibuat oleh pengguna. Di tabel story ini berisi stories ID sebagai primary key-nya, user ID sebagai foreign key, menunjukkan siapa mengunggah story ini. Image URL menyimpan link gambar atau video dalam story. Created at yang mencatat waktu unggahan, dan experience at menyimpan waktu kadaluarsa story. Mungkin itu saja untuk skema basis data yang bisa saya jelaskan. Untuk relasi hampir sama seperti relasi IR di Instagram. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas yang kedua, yaitu tugas database Instagram yang menjelaskan tentang tabel-tabel dan prosedur dan function. Yang pertama saya akan menjelaskan tabel-tabelnya. Di sini akan saya menjelaskan beberapa tabel dan tidak semua tabel ya, karena kalau semua tabel videonya kan ini panjang sekali. Penyimpanan saya juga nggak muat. Oke, langsung aja ke tabel user. Di sini ada datanya, kontennya. Yang pertama ada username. Di baris pertama itu ada Alex01. Emailnya yaitu alex01example.com. Passwordnya sukerpass123. Full name Alexander Green. Bio, blogger dan fotografer perjalanan. Profil picture ini URL-nya ya alexcpg, dan created dibuatnya 2025 bulan 2 tanggal 22 pukul 22.45 33 detik. Dan seperti itu juga cara membacanya juga. Sini aja structure, tapi di situ susah sekali saat di sini saya menjelaskannya. Di sini files-nya itu user ID, username, email, password, full. Tipe datanya juga integer, variable, varchar, text, varchar, dan timestamp. Agar lebih bisa dilihat di sini aja. Nah, di sini saya akan menjelaskan di sini aja. Di sini ada create table user, yaitu membuat tabel user ID dengan tipe data integer, not null, auto increment. Selanjutnya ada username dengan tipe data varchar dengan batas teks 50 dan not null juga, artinya wajib diisi, nggak boleh kosong. Yang ketiga, di sini ada email dengan tipe data varchar dengan batas teks yaitu adalah 100, not null juga. Password juga menggunakan tipe data varchar tapi dengan batas teks 225 dengan not null juga, wajib diisi. Full name dengan varchar 100, default null, bisa diisi tengah. Ada bio dengan tipe data teks. Profil picture dengan varchar 25, default null, dan created at timestamp, not null, default current timestamp. Di sini juga ada primary key dan unique key. Primary key di sini user ID, unique key username dan email. Lanjut ke data yang kedua. Saya jelaskan dulu kontennya dulu. Kita lihat data yang tabel yang relevan dulu, yaitu seperti post. Oke, di sini juga bagus. Di sini ada judul kolomnya yaitu post ID, user ID, image URL, caption, created at, dan like count. Di baris pertama ini ada post ID 1, user ID 1, image URL, ada URL fotonya dengan caption beautiful sunset, create at,
pada 2025 bulan 2 tanggal 22 pukul 22.45 33 dengan like count di sini belum ada like. Oke, di sini saya menjelaskan tentang struktur dari post. Oke, dari post di sini ada create table post, artinya membuat table post ID dengan jenis tipe data yaitu integer, not null, dan auto increment. User ID dengan jenis data not null. You make URL dengan tipe data varchar dengan batas sejak 255 default null. Caption dengan tipe data text. Create ad dengan tipe data timestamp null. Default current timestamp. Dan like count integer default null. Di sini ada primary key, foreign key, dan construction. Ada primary key itu post ID, foreign key user ID yaitu user dengan tabel user, constraint post ibk, foreign key user ID, reference user dengan user ID, delete, escape. Oke. Tabel yang ketiga itu kita pakai komen dengan konten dengan judul kolom yaitu comment ID, post ID, user ID, text, dan created ad. Di sini juga ada datanya. Di baris pertama ada comment ID 1, post ID 1, user ID 2, text, next, foto, create ad dibuat tanggal 22 bulan 2 2025 jam 22.45.47. Di sini juga ada strukturnya itu create table comment yaitu membuat table comment ID yaitu dengan dengan tipe data integer, not null, auto increment. Post ID, user ID sebagai foreign key dengan tipe data integer dengan not null keduanya. Text dengan tipe data text not null. Created ad menggunakan tipe data timestamp. Oke, di sini juga primary key, foreign key, constraint-nya, hubungannya bagaimana. Di primary key ada comment ID, foreign key ada post ID, user ID, constraint, comment, foreign key-nya post ID, reference, post, constraint, comment, foreign key user, reference user. Artinya relasinya comment itu dengan post dan user. Mungkin itu saya untuk tabelnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang prosedur dan function. Tunggu dulu. Untuk function yaitu ada count post by caption yaitu menghitung jumlah postingan yang mengandung kata tertentu dalam caption. nggak bisa relasi yang pakai query aja ya. Oke.
Dan juga yang kedua untuk function ada get username. Get username yang bertujuan untuk mengambil username berdasarkan user ID. Contohnya sorry, select get username 5. Jujur aku belum bisa untuk belajar ini. Saya pertama kali pakai sequence S. Maaf saya kalau nggak bisa menjelaskan terlalu banyak ya. Oke, apakah coba saya buat di sini ya. Ini saya udah buat ini tapi nggak bisa. Atau di sini? Nggak, bukan. Saya ingin memanggilnya tapi run selection. Nah, sini kita dapat Ethan 05. Coba cek sekarang di username, di user nomor 5 itu ada apa? Nomor 5. Ethan 05. Sama seperti yang ada di get username. Maafkan, tunggu dulu. Ini di query dapat Ethan, yaitu memanggil username nomor 5 dari tabel user. Sini juga ada get user untuk function yang ketiga yang bertujuan untuk mengambil user ID berdasarkan username. Select get user ID. Ini tadi itu mengambil nama user, sekarang itu mengambil ID. Tapi kita harus mengetahui itu siapa namanya. Saya panggil seperti John Doe. Ya, John Doe. Oke. Dengan jangan lupa juga isi tidak koma. John D. Ternyata nggak ada. Oh iya, saya lupa juga belum lihat namanya ya. Oke, kita lihat juga namanya. Oke, kita pakai Ethan Diana 04 ya. Oke, kita ganti bukan John D ya, salah. Itu bukan nama dari tabel. Oke, Diana 04. Oke, sekarang run current. Oke, kita dapat dia berada di ID nomor 4 di tabel user. Kita coba cek. Nomor 4. Oke, Diana 04 artinya berhasil ya. Berhasil memanggil function get user ID. Sekarang kita masuk ke prosedur ya. Sini ada prosedur pertama, ini ada add post dengan tujuan menambahkan postingan baru ke tabel post. Kita buat query-nya, call add post 3, post
Kita lihat pos. Pos ketiga itu IMG 3 JPG. IMG 3 JPG. Oke, salah. Ini belum apa. Oke. Tempel. Oke. Oke. Incorrect number argument should Instagram at post expand. Contoh mate. Coba cek dulu. Oh ya, di sini nature love juga lupa diisi. Tunggu dulu. Nature love. Oke, koma di sini nature love. Oke, coba. Masih salah. Call at post. Itu kita lanjutkan karena sebelum terlalu mengerti ke delete post ya. Call delete post. Call delete post. Post mana yang mau delete? Post ya, kita hapus post yang ke 10 aja ya. 10. Coding mode on. Oke, kita cek nanti kalau berhasil kehapus. Query, masuk ke query 10. Oke, coba cek di post. Hapus ya, kehapus 10, lihat hilang 10-nya. Codingnya hilang. Oke, artinya delete ini berhasil. Oke, sekarang baru ngerti post itu post. Oke, kita lanjut ke post tadi ya. Oke, delete ini, delete at post. Karena sudah ada 14 baris tadi, sekarang baris ke 16 post. Salah. Oke, enter. Sini kita pakai Yogakun JPG. Sebagai image URL-nya. Sampai di sini isi ada bio teksnya atau apa namanya, lupa aku. Captionnya best Yogakun dia. Best team ya. Best team. Oke, sekarang coba run. Error sintak manual. Yogakun best at line 2. You have error in SQL context checks manual corrects issue. Salah juga. Salah. Belum
Kita belum masuk gini dia. Oke, sekarang bisa. Kok nggak bisa? Oke, kita lanjutkan saja ke update bio aja ya. Saya lupa juga strukturnya gimana, memanggilnya gimana, Franklin gimana juga lupa. Call update, kalau nggak salah ya, update bio. Call update bio yang nomor 2 itu apa ya? Di bio gimana ya? Tunggu dulu. Di bio itu ada di user bio. Oke, bio kedua itu ada kritikus koki makanan. Bio ini ya kritikus koki makanan. Kita ganti ke bio-nya. Ganti bio-nya. Batasan salah. Bio-nya Yorakun win jackpot gitu ya, jackpot. Oke. Nah, coba. Oke, berhasil. Coba cek di bio. Dan berhasil di-update bio-nya. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan tentang tabel dan prosedur serta functionnya. Terima kasih telah menonton. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan selamat siang. Terima kasih.